Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita bersama dengan seluruh narasumber yang hadir, kami hadirkan dulu informasi berikut ini, di mana Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ini menanggapi kunjungan putra Presiden Prabowo Subianto Didit Prabowo yang bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Megawati Soekarno Putri dan juga Joko Widodo. Wakil Ketua DPR itu menegaskan kehadiran Didit untuk menyampaikan pesan dan juga salam Idul Fitri dari Presiden Prabowo kepada Megawati dan juga Jokowi. Namun Dasko tidak mengungkapkan lebih mengenai isi pesan yang disampaikan Didit kepada kedua mantan presiden tersebut. Dasko sempat memberikan bocoran pertemuan Prabowo dengan Megawati yang mengaku pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat. Mbak Dasko, kalau jadi begini, silaturahmi dalam Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa. Bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. kalau pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo tadi bilang secepatnya itu. Nah itu sama-sama sepakat, itu secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Baik, coba kita cari jawaban yang lebih lengkap dari kapan kira-kira pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Bang Hendarsa mungkin memiliki jadwal yang sudah lebih pastikah mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP? Sepertinya nunggu penetapan tanggal Kongres PDIP ini. Ya. Oke. Ada undangan dari Bang Ciko dan kawan-kawan, dari Bu Mega dan kawan-kawan terhadap ke Pak Prabowo. Artinya waktu Kongres PDIP ya, Bang Hendarsa, Pak Prabowo akan hadir begitu? Saya rasa itu yang paling memungkinkan untuk hadir dibanding kita nanti harus nunggu-nunggu menyiapkan momennya seperti ada persiapan khusus untuk itu, sehingga menurut saya juga lebih baik nanti pada saat Kongres diadakan, ya kan, dalam waktu mungkin tidak terlalu lama lagi ini, sehingga akhirnya Presiden Prabowo bisa datang untuk ke sana. Jadi paslah momennya kalau di Kongres. Oke, karena sudah cukup sering nampaknya Presiden Prabowo ini mengirimkan salam untuk Ibu Megawati. Ini satu tanda-tanda semakin terrealisasikah nanti pertemuan itu betul-betul akan kita saksikan? Ya, Pak Prabowo tidak pernah lelah untuk mengajak seluruh komponen bangsa ini bersatu, ya, untuk berkomunikasi, ya kan, untuk mencairkan suasana sehingga program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat itu bisa terlaksana dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Nah, ya, kemudian juga bahwa komunikasi itu penting sekali dibangun, ya, tanpa komunikasi yang baik, ya, tanpa komunikasi yang cair, maka tentunya hal-hal yang diharapkan untuk kebaikan bangsa ini bisa saja nanti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka oleh karena itu bukan hanya hubungan yang baik, tapi komunikasi yang baik itu penting. Dan oleh karena itu di setiap momen-momen Pak Prabowo berusaha untuk meningkatkan eskalasi komunikasi tersebut. Salah satunya di momen Idul Fitri ini, bisa saja mungkin kalau beliau tidak ada halangan pada saat dan waktu yang sama, ya, karena di istana juga ada open house, menerima banyak sekali masyarakat yang hadir pada saat itu, sehingga beliau tidak bisa untuk pergi ke tempat Bu Mega, tidak bisa juga untuk ke Solo. Jadi oleh karena itu beliau mengirimkan Mas Didit, ya, sebagai bentuk perwakilan daripada Pak Prabowo. Seperti itu, kan. Oke, baik Bang Hendarsam. Mas Ciko, ini delegasi dari Pak Prabowo ini Mas Didit nampaknya. Tadi kalau Bang Hendarsam bilang pilihan momentumnya sepertinya di Kongres PDIP. Kapan itu, Mas? Karena Mbak Puan atau Bu Puan Maharani ini juga menyampaikan setelah Lebaran kok katanya momen pertemuan. Sampai hari ini terkait dengan Kongres kami memang belum menentukan tanggal, belum menentukan bulan, tapi ya antara bulan April atau bulan Mei, ya, kira-kira begitu. Tapi pastinya memang belum dirapatkan untuk kapan persisnya. Dan pertemuan ini saya rasa bisa aja pra-Kongres, bisa ketika Kongres, bisa juga pasca. Tapi yang penting kita harus mengetahui bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan hubungan pribadi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo. Dan itu bisa kita lihat dari hangatnya pertemuan antara Mas Didit dengan Mbak Puan, Mbak Pinka, Mbak Bu Mega, dan Mas Prananda di Hari Raya Idul Fitri kemarin di rumah Bu Mega.
Oke, baik Mas Ciko, tapi nanti pada saat Kongres PDIP siapa saja yang akan diundang? Pak Prabowo sudah pasti akan mendapatkan undangan dan juga presiden-presiden terdahulu termasuk juga Joko Widodo, Mas Ciko? Kita lihat nanti, kalau saya jadi panitia ntar saya kabarin. Oke, kita akan tunggu ya. Kalau Mas Ciko jadi panitia, kita akan kejar bagaimana nanti. Nah Mas Agung, gimana nih melihatnya? Kita betul-betul akan melihat pertemuan itu antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri? Iya, prakondisinya sudah sangat memungkinkan ya. Kalau kemarin Mas Didit memulai dengan mengundang putra-putri presiden, kemudian sowan ke tempat Ibu Mega, langsung ke rumahnya, terus disambut dengan hangat. Saya kira untuk datang ke Kongres itu tinggal menunggu waktu, karena sudah banyak prakondisi sejak setahun ke belakang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan ini tinggal, istilahnya kalau teman-teman PDIP butuh kesabaran revolusioner. Karena Bu Mega ini kan kalau ingin melakukan sesuatu, melangkah, bermanuver, dia butuh perenungan yang dalam. Termasuk katakanlah mengundang Pak Prabowo. Tapi sejujurnya nih saya sempat menduga sebenarnya pertemuan virtual sudah terjadi. Apakah via video, apakah by phone. Ya. Tapi pertemuan fisik ini yang belum. Itu yang kita tunggu. Nah sehingga untuk sampai ke pertemuan itu saya kira kan butuh perenungan lagi. Dan kalau memang kongresnya bulan April atau Mei sebenarnya tidak perlu waktu yang lama. Dan kemungkinan itu sangat besar. Karena apa? Karena masing-masing pihak saling membutuhkan. Di sisi Pak Prabowo kan tinggal langsung ketemu Bu Mega yang belum terjadi. Di sisi Ibu Mega apa yang belum? Bagaimana peran sebagai mitra strategis itu diperkuat, karena selama ini Ibu Mega kan dalam posisi sebagai mitra kritis terus ketika apalagi Pak Hasto ditahan kan. Nah sehingga wajahnya semakin seimbang dengan dua peran itu, dan saya kira masukan dua peran soal sebagai mitra kritis dan mitra strategis itu akan menjadi arahan yang paling jelas untuk Kongres ke depan, walaupun bisa jadi salah satunya saja. Karena saya melihat PDIP hari ini kalau dianggap dua peran juga agak samar. Kenapa? Karena orang PDIP juga ada di kabinet. Apalagi ketika open house kemarin ada Bu Sri Mulyani datang, Pak Budi Gunawan juga, Pak Basuki Hadi Mulyono juga. Artinya apa? Orang PDIP juga ada di kabinet walaupun bukan kader utamanya. Mereka terafiliasi secara tidak langsung tapi punya kedekatan dengan PDIP. Mas Agung, tapi kalau Bu Mega perlu perenungan dulu untuk kemudian menentukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Prabowo Subianto, apa yang menyebabkan? Apakah hubungannya tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kata Bang Hendar Sam sebenarnya baik-baik saja. Secara personal nggak ada masalah, tapi secara institusional kan ada irisannya dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo hari ini. Sehingga memang mau tidak mau itu menjadi pertimbangan di sisi Ibu Mega. Pun di sisi Pak Prabowo juga ada hati yang harus dijaga. Hati-hati ini yang memang dinamis kan. Nggak semudah itu menyeimbangkan kekuasaan ketika yang diseimbangkan ini para presiden. Nah kapan momen yang pas? Saya kira di Kongres. Karena kapasitas Pak Prabowo ini kan harus mempersatukan semua. Tidak bisa kemudian hanya Pak Jokowi saja atau Pak SBY semata. Juga perlu Bu Mega, karena apa? Karena beliau ingin menjadi pemersatu tadi, bagaimana bisa merangkul semua, sehingga apa? Ketika dia membutuhkan masukan dari beragam sisi dan dimensi, dia dapat menerima itu, dan itu lebih sehat bagi Pak Prabowo ketimbang dia hanya mengkutuk pada 1-2 orang presiden saja, tapi membatasi pada yang lain, seperti itu. Baik, Bang Noel sedikit mungkin mengomentari kira-kira kalau nanti Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini betul-betul bertemu, Pak Jokowi juga akan ikut bertemu atau seperti apa, Bang Noel? Ketemu lah, kenapa sih cuma ketemu doang? Emang mereka punya beban apa? Orang cuma pertemuan. Kalau bisa ketemu Pak Prabowo. Gak ada hati yang perlu dijaga ya, berarti karena semuanya baik-baik saja. Baik-baik aja tuh. Kita lihat nih sama Ciko ya baik. Ini contoh yang konkret nih, nggak susah-susah. Ini representasi juga loh ya soalnya ya kan? Gitu ya? Kita nih kader bangsa ini kan nggak mau lah ikut orkestrasi atau narasi-narasi yang basisnya itu kebencian. Kita mau ke depannya bangsa ini kan saling pegangan, pelukan gitu. Bang Noel. Agar masa depan bangsa ini bisa kita sama-sama jalanin bersama. Gitu. Menarik, part ini kita bahas mengenai rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Bang Hendar Sam, terima kasih. Nanti kalau jadi panitia pertemuan itu juga kita akan cari tahu infonya selain dari Mas Ciko ke Bang Hendar Sam juga. Terima kasih Bang Hendar Sam sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berlebaran juga. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia malam tentunya masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.